Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MI Ma'arif NU1 Pageraji unggul dan berkarakter. Perkenalkan, nama saya Zulaiha Fatin dari TK Diponegoro 186 Cilongok. Hari ini saya akan membawakan sebuah dongeng berjudul Sadarnya si Rakus. Simak ceritanya ya. Alkisah, pada zaman dahulu kala, hiduplah seekor angsa bernama Angkus. Angkus adalah angsa yang sombong, pemalas, tamak, dan serakah terhadap harta. Ia memiliki kakak bernama Angma. Angma ini memiliki sifat yang baik hati, jujur, dan rajin bekerja. Setiap hari si Angma hidup dalam kesederhanaan. Dia bekerja mencari kayu bakar di hutan untuk menjualnya dan memenuhi kebutuhannya. Pada suatu malam, selepas Angma bekerja dari hutan, ia tidak kuat lagi menahan kantuknya. Angma pun tertidur. Dalam mimpinya, Angma bertemu dengan seorang kakek-kakek. Kakek-kakek itu berkata kepada Angma untuk pergi ke sebuah gua. Beliau berkata bahwa apa yang akan diimpikannya akan terkabul. Setelah bangun dari tidurnya, Angma pun bergegas mencari gua yang dimaksudkan sang kakek. Wah, itu pasti goa yang dimaksudkan sang kakek. Tanpa ragu-ragu, Angma pun masuk ke dalam hutan. Di dalam goa yang gelap gulita, Angma berdoa, "Ya Allah, berilah hamba kecukupan sehingga hamba tidak sengsara lagi. Amin." Atas kuasa Allah, tiba-tiba muncul sebuah pokor ajaib di depan Angma. Ciling! Wah, apa ini ya? Ini adalah pokor ajaib. Aku akan membawanya pulang ke rumah. Ye, 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 ye. Sesampainya di rumah, Angma pun sebenarnya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan pokornya. Tetapi pada saat itu Angma merasa lapar sekali. Angma pun menggosok-gosokkan sayapnya kepada bokor ajaib sambil berkata, "Wahai bokor ajaib, berilah aku jagung dan air." Tiba-tiba, celing! Di depan Angma muncullah jagung. Wah, jagung ini kelihatan enak sekali. Aku sekarang sudah memiliki makanan. Nyam 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 nyam. Setelah mendapatkan bokor ajaib, kehidupan Angma pun berlangsung membaik. Tetapi sepertinya ada yang tidak suka melihat kebahagiaan Angma. Ya, betul. Angkus rupanya memiliki sifat iri dengki terhadap saudaranya. Ia akhirnya mencoba mencuri pokor ajaib milik Angma. Ho, aku akan mencuri pokor ajaib milik Angma. Aku juga ingin seperti Angma, memiliki jagung yang banyak. Sesampainya di rumah, Angkus pun melakukan seperti apa yang dilakukan oleh si Angma. "Wahai bokor ajaib, berilah aku jagung yang banyak sekali. Aku ingin seperti Angma." Nah, kita kan tahu bahwa si Angkus ini angsa yang tamak dan serakah. Dia meminta jagung banyak sekali tanpa memikirkan resikonya.
Ternyata betul, jagung memang muncul. Cling, cling. Tetapi jagung yang muncul banyak sekali sehingga Angkus pun tertimbun oleh jagung yang banyak. Akhirnya Angkus pun panik. Tolong, tolong aku tertimbun jagung yang banyak. Kira-kira bagaimana nasib Angkus selanjutnya ya? Singkat cerita, Angma yang sedang tertidur pun mendengar suara minta tolong. Hah, itu suara siapa ya? Sepertinya itu adalah suara saudara aku. Aku harus segera menolongnya. Tanpa berpikir panjang, Angma pun berlari menuju rumah Angkus. Tanpa ragu-ragu, Angma mendobrak pintu rumah Angkus. Dan benar, ternyata Angkus sedang dalam kesusahan tertimbun oleh jagung-jagung. Akhirnya, Angma pun menutup bokor ajaib itu sehingga jagung stop keluar dari bokor ajaib. Sebetulnya, Angkus pun merasa malu di depan Angma karena ketahuan telah mencuri bokor ajaib. Tetapi karena Angma adalah angsa yang baik hati, maka Angma pun memaafkan kesalahan si Angkus. Angkus, sekarang aku maafkan, tetapi kamu harus menyadari semua kesalahanmu. Hahaha, iya Angma, aku akan berbuat baik. Nah, dari cerita di atas, kira-kira pesan apa yang bisa kita ambil ya? Betul sekali. Kita tidak boleh meniru sifatnya si Angkus yang sombong, pemalas, sampai-sampai mencuri milik orang lain. Sebaliknya, kita harus menjadi anak yang bersifat seperti Angma, yang jujur, rajin bekerja, dan sayang kepada saudaranya. Selanjutnya, sebagai orang Muslim, kita tidak boleh berdoa dan meminta kepada benda-benda. Kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian cerita untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.